Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Anugrah Limanda. Saya dari kelas 4 TUB dengan nomor NIM 02 2435 2283. Kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil review jurnal internasional saya, yaitu judulnya di sini bisa kita lihat, yaitu adalah pengaturan platform Cloud Campus berdasarkan teknologi virtualisasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Itu ada apa saja? Di sini materi pembahasannya, yang pertama kita itu akan membahas apa fungsi dari teknologi virtualisasi. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana fungsi virtualisasi itu sebagai konsep cloud computing. Dan yang ketiga, itu kita akan mempelajari tentang apa saja karakteristik virtualisasi. Dan yang keempat, itu ada bagaimana sistem kerja analisis pusat data jaringan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu kita mempelajari tentang bagaimana platform cloud campus tersebut berkembang berbasis teknologi virtual. Oke, kita yang pertama kita masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, di sini secara poin singkatnya saja saya jelaskan bahwa dengan meningkatnya permintaan pengguna akan konten internet, perangkat lunak dan sumber daya telah dirilis dan diakses sebagai layanan atau model layanan sumber daya TI harus diperlakukan sebagai air dan listrik telah mengajukan persyaratan yang lebih tinggi untuk pembangunan pusat data. Nah, yang menentukan bahwa model dan program pembangunan pusat data tradisional tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan aplikasi inovatif di era baru. Nah, oleh karena itu, integrasi dan inovasi teknologi baru dan juga yang lama diperlukan keandalan, stabilitas, keamanan, fleksibilitas, dan kehijauan. Dan juga kustomisasi sumber daya yang tinggi dari teknologi komputasi awan. Itu memungkinkan untuk semakin banyak kampus menggunakan platform komputasi awan untuk membangun jaringan kampus. Jadi makalah ini terutama kita akan menguraikan penggunaan teknologi virtualisasi dan teknologi komputasi awan untuk membangun platform cloud campus. Nah, di sini yang pertama itu ada fungsi teknologi virtualisasi. Nah, bisa langsung kita lihat di sini. Yang pertama di sini ada partisi. Nah, guna partisi ini ialah untuk run multiple visual machine simultaneously or a single physical server. Untuk kita membuat partisi secara virtual terlebih dahulu, dan lalu di sini kita kemudian mengisolasi virtual mesinnya tersebut. Yang ketiga itu ada package, ya, ada paket data yang telah kita simpan lalu kita pindahkan untuk migrasi di virtual machine. Yang terakhir itu ada independent from hardware. Ya, kita bisa menggunakan virtual machine yang dimodifikasi. Jadi di sini menurut mekanisme realisasi virtualisasi, teknologi virtualisasi ini dapat dibagi menjadi virtualisasi penuh, pravirtualisasi, dan virtualisasi perangkat keras. Kode panggilan sistem operasi tamu virtual ke perangkat keras itu yang mendasarinya dikonversi oleh hypervisor di tengah. Monitor mesin virtual itu digunakan untuk mengordinasikan antara sistem operasi tamu dan perangkat keras kosong. Nah, teknologi pravirtualisasi itu adalah menambah instruksi virtualisasi spesifik dalam sistem operasi tamu virtual, dan kemudian instruksi ini dapat langsung kita gunakan untuk memanggil sumber daya perangkat keras melalui lapisan hypervisor. Nah, selanjutnya di sini ada materi tentang virtualisasi sebagai konsep cloud computing. Nah, secara garis besar dalam komputasi awan atau cloud computing, virtualisasi ini dia memfasilitasi pembuatan mesin virtual dan memastikan kelancaran fungsi banyak mesin operating system.
ini juga membantu menciptakan virtual ecosystem untuk server operating system dan beberapa perangkat penyimpanan, dan itu berjalan banyak operating system. Nah, dan juga virtualisasi dan cloud computing itu ia bekerja sama untuk memastikan bahwa kita akan mendapatkan tingkat komputasi yang lebih canggih. Dan ini memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat dibagikan di beberapa rangkaian jaringan dan dari perusahaan dan pengguna aktif yang berbeda. Nah, di sini cloud computing itu memberikan skalabilitas, efisiensi, dan nilai ekonomi. Dan ini sangat menawarkan sistem manajemen beban kerja yang efisien. Nah, dengan kata sederhana, cloud computing ini bekerjasama dengan virtualisasi memastikan bahwa perusahaan modern itu mendapatkan cara yang lebih hemat biaya untuk menjalankan banyak hal. Operating system menggunakan satu sumber daya khusus. Nah, di sini untuk materi yang ketiga kita membahas beberapa dari karakteristik virtualisasi. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang distribusi sumber daya. Ya, distribusi sumber daya itu ialah teknologi virtualisasi dan cloud computing itu ia memastikan penggunanya itu akhir dari mengembangkan lingkungan komputasi yang unik atau yang berbeda. Nah, memungkinkan hal ini dicapai melalui penciptaan satu mesin host. Nah, yang kedua itu ada aksesibilitas sumber daya server. Nah, ini fungsinya ialah virtualisasinya itu menghadirkan beberapa fitur yang unik yang memastikan tidak diperlukannya lagi server fisik. Ya, jadi servernya itu secara cloud, secara telah disimpan dalam suatu package seperti itu. Fitur-fiturnya tersebut itu memastikan peningkatan waktu efektif dan toleransi kesalahan serta ketersediaan sumber daya lebih sedikit. Ya, jadi aksesibilitasnya itu ianya itu sangat dipermudah. Nah, dan ada keamanan dan keaslian ya. Nah, fungsinya itu sistem virtualisasinya itu memastikan waktu aktif sistemnya yang berkelanjutan dan melakukan penyeimbangan beban otomatis serta memastikan lebih sedikit gangguan pada layanannya. Nah, jika kita berlangganan cloud computing, di situ kita akan mendapatkan keamanan dan keasliannya. Dan sistem tersebut sangat dipantau, dan apabila terjadi kesalahan atau gangguan itu akan cepat dilayani. Nah, selanjutnya itu ada isolasi sumber daya, di mana fungsinya virtualisasi itu menyediakan mesin virtual yang terisolasi. Jadi setiap mesin virtual itu dapat memiliki banyak penggunanya itu bisa banyak, dan penggunanya itu dapat memiliki salah satunya operasi sistem perangkat atau aplikasi. Nah, grafik virtual mesin tersebut menyediakan lingkungan virtual yang terisolasi kepada pengguna tamu tersebut. Hal ini memastikan bahwa informasi sensitif tetap terlindungi, dan pada saat yang sama pengguna tamu tetap terhubung satu sama lain. Nah, yang terakhir ini kita akan melakukan pengumpulan. Agregasi dalam virtualisasi dicapai melalui klaster. Ya, klaster perangkat lunak manajemen. Perangkat lunak ini memastikan bahwa kumpulan komputer atau jaringan yang homogen terhubung dan bertindak sebagai satu sumber daya terpadu. Nah, di sini yang materi keempat, di sini kita membahas bagaimana sistem kerja analisis pusat data jaringan kampus. Ya, di sini yang pertama kita itu memastikan layanan. Untuk memastikan semua jenis layanan jaringan dasar dan layanan aplikasi profesional yang disediakan oleh jaringan kampus dapat beroperasi secara normal. Sistem pusat data kampus saat ini mengadopsi mode arsitektur sistem pusat data dan tradisional dan tidak
memanfaatkan teknologi komputasi awal untuk mewujudkan virtualisasi sistem pusat data. College memiliki 10 server profesional dan aplikasi jaringan yang relevan langsung digunakan di server fisik mode 1 ke 1 atau 1 ke banyak. Nah, selanjutnya di sini kita ada pemecah masalah. Untuk mengatasi masalah keandalan yang buruk yang disebabkan oleh satu titik kegagalan. Nah, perguruan tinggi menggunakan array disk pada aplikasi utama yang dipilih seperti sistem manajemen catatan siswa atau load system surat kantor tanpa kertas. Nah, untuk mencapai penyimpanan bersama lokal, namun dengan berlalunya waktu tidak perlu lagi kita menggunakan array disk untuk mencapai penyimpanan bersama lokal dan meningkatkan keandalan sistem dengan kemajuan teknologi. Nah, jika model arsitektur pusat data tradisional terus diadopsi, ketika memperkenalkan bisnis baru, kita perlu mengkonfigurasi server web baru yang membawa banyak tekanan pada biaya dan menyebabkan pemborosan sumber daya. Dan peningkatan peralatan pasti akan menghasilkan desentralisasi peralatan yang juga membawa beban besar pada pengelolaan ruang sistem pusat data dan komunikasinya sesuai juga akan meningkat. Nah, lalu di sini tadi kita membahas tentang college yang memiliki 10 server profesional dan aplikasi jaringan yang relevan langsung digunakan di server fisik. Nah, jadi untuk memastikan sebuah jenis layanan dan dasar layanan aplikasi profesional, kita itu harus mengecek terlebih dahulu layanan apa yang akan kita gunakan di sistem jaringan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada platform cloud kampus berkembang berbasis teknologi virtual. Nah, bisa kita lihat di sini ada one user. Di sini ada lambang one user. Kemudian itu ada internet. Lalu di sini ada firewall. Nah, dari one user ini kita menggunakan internet, lalu dari internet ini tersambung ke firewall. Nah, dari firewall ini kita tergabung di dalam switch. Nah, di switch ini fungsinya kita untuk mengalihkan ke LAN user atau untuk melalui pengguna untuk menghubungkan ke pengguna yang lain. Nah, lalu disambung ke data network ya, ke data jaringan. Di sini ada cloud management platform. Yang pertama itu ada Hyper Conference Node 1. Lalu ada platform Hyper Convergence Node 2. Lalu ada Hyper Convergence Node 3 dan terakhir sampai yang 10. Ya, sebanyak-banyaknya. Lalu kita masuk ke storage atau manage the network. Nah, di sini bisa dilihat juga. Di sini ada kurang lebih switch-nya itu 10 GB ya, dibagi menjadi 2. Nah, atau biasa disebut dengan stack hyper convergence arsitektur. Nah, ya saya tadi sedikit lupa menjelaskan tentang ini ya, arsitektur cloud computing ya. Yaitu ada 3. Yang pertama itu ada software as a service atau biasa disebut dengan SaaS. Nah, di sini tadi tuh di bagian sistem kerja analisis itu, yaitu yang pertama itu ada SaaS yang fungsinya menyediakan suatu perangkat lunak sebagai layanan cloud-nya, di mana penggunanya itu hanya perlu memakai perangkat lunak tersebut dan tidak perlu dipusingkan dengan pengelolaan infrastruktur cloud. Nah, layanan SaaS ini dapat sepenuhnya gratis ataupun bisa juga berbayar. Nah, penggunanya ini memiliki akses yang terbatas terhadap fitur-fitur yang diberikan oleh penyedia layanan saja. Contohnya dari SaaS ada Gmail, Google Doc, dan juga Google Drive. Nah, yang kedua itu ada platform as a service atau PaaS. Nah, ini fungsinya itu dia menyediakan sebuah platform yang dimana penggunanya itu dapat melakukan
deployment ataupun menjalankan aplikasi dengan bahasa pemrograman, layanan library, dan tools yang didukung oleh penyedia layanan. PaaS ini hanya memberikan kendali yang hanya terbatas pada aplikasi yang dideploy dengan konfigurasinya saja. Contoh dari PaaS ini adalah aplikasi engine pada GCP. Nah, yang ketiga itu ada infrastruktur as a service atau biasa disebut dengan IaaS. Nah, pada penyedia layanan ini yaitu adalah memberikan suatu kebebasan pengguna untuk menentukan sendiri komponen, server, prosesor, dan penyimpanan jaringan dan sumber daya komputasi cloud yang lainnya. Nah, jadi yang ketiga ini itu membebaskan kita untuk memberikan kita suatu kebebasan. Misalnya kita untuk mau menentukan sendiri komponen tersebut, servernya, prosesornya, jaringannya, dan IaaS ini ia tidak memberikan kontrol penuh media terhadap infrastruktur fisik, namun dia itu menawarkan kendali penuh terhadap sistem operasinya, penyimpanan aplikasi yang dideploy, dan beberapa pengaturan jaringan yang berjalan di atasnya. Nah, di sini tadi ada ZTAX, ya, ada ZTAX, yaitu adalah perangkat lunak IaaS, nah yang tadi kita bahas, atau infrastruktur as a service, komputasi awan, open source generasi berikutnya. Ya, generasi berikutnya. Nah, si ZTAX ini yaitu terutama untuk pusat data pintar masa depan dan mengelola berbagai sumber daya di pusat data, termasuk komputasi, penyimpanan, dan jaringan dengan dia itu menyediakan API canggih. API canggih. Lalu ZTAX ini yaitu adalah node yang terkelola tunggal dengan mudah menangani setidaknya 30.000 panggilan API bersama per detik. Nah, yang mana mampu mengolah ratusan ribu cluster server fisik dan jutaan host cloud virtual. Mesin cloud ZTAX ini sangat efektif, memudahkan kita untuk menangani masalah komputasi awan yang kompleks. Bahkan jika penggunanya itu memulai permintaan untuk membuat 10.000 host cloud, maka seluruh proses pembuatannya itu bisa sebentar, kurang lebih hanya 23 sampai 25 menit saja. Nah, setelah penjadwalan efektif, ZStack ini akan menyediakan NFV atau virtualisasi fungsi jaringan yang sangat lengkap. Fungsi dari DHCP terdistribusi yang unik, menghindari satu titik kegagalan node pusat jaringan, dan memastikan bahwa kinerja jaringan setiap host cloud itu sangat efisien dan juga stabil. Nah, dan juga ZStack ini ia mendukung fungsi peranutan cloud sehingga kita dapat menyediakan setiap penyewa lingkungan jaringan khusus. Administrator jaringan dapat menyediakan layanan jaringan yang komprehensif seperti DHCP, DNS, SNAT, dan IP fleksibel, serta penerusan portal penyeimbangan beban grup keamanan fleksibel atau tunneling, IPsec, dan lain-lain. Nah, arsitektur software ZStack ini dan node control ZStack sebagai host cloud yang dimulai di penyimpanan terdistribusi dan menyediakan kesediaan node manajemen yang tinggi melalui penyimpanan keandalan yang tinggi. Nah, lalu saya akan menjelaskan virtualisasi itu dalam konsep AWS, ya, dimana yaitu kalau di AWS adalah virtualisasi proses yang memungkinkan komputer untuk berbagi sumber daya perangkat keras dengan banyak lingkungan yang secara terpisah. Jadi setiap lingkungan virtualnya itu berjalan dengan sumber daya yang telah dialokasikan seperti memori, daya pemrosesan, dan penyimpanan dengan virtualisasi. Nah,
Di sini ada berbagai macam, seperti contohnya itu hypervisor. Nah, hypervisor itu ada dua jenis. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu itu apa hypervisor. Hypervisor itu ialah komponen perangkat lunak yang mengelola banyak mesin virtual di komputer. Nah, komponen ini memastikan bahwa setiap mesin virtual itu mendapatkan sumber daya yang dialokasikan dan tidak mengganggu operasi mesin virtual lainnya. Nah, hypervisornya terdapat dua tipe. Yang pertama itu hypervisor tipe 1, ialah biasa disebut dengan hypervisor bare metal. Adalah program hypervisor yang dipasang secara langsung pada perangkat keras komputer, alih-alih atau sistem operasi. Nah, oleh karena itu hypervisor tipe 1 ini yaitu memiliki performa yang lebih baik dan umumnya digunakan oleh aplikasi korporasi KVM menggunakan hypervisor tipe 1 ini untuk melakukan hosting banyak mesin virtual pada sistem operasi ke Linux. Nah, yang kedua itu ada hypervisor tipe 2. Biasanya disebut dengan sebagai hypervisor yang dilakukan hosting dan diinstal pada sistem operasi. Dan hypervisor tipe 2 ini cocok untuk komputasi penggunaan akhir. Nah, hasil dan analisisnya sebelum kita masuk kesimpulan, kita akan membahas hasil dan analisisnya. Nah, hasil dari pembahasan kita materi tadi ialah yang pertama itu penerapan teknologi virtualisasi ini dalam konfigurasi platform cloud kampus berbasis meningkatkan pemanfaatan sumber daya pusat data kampus. Nah, yang kedua, penggunaan cloud Zstack ini yang tadi yang kita bahas, penggunaan teknologi cloud Zstack sebagai pondasi pertama, pondasinya pembangunan sistem pusat data yang memberikan hasil positif dalam pembentukan platform cloud kampus yang efisien dan handal. Nah, yang tiga itu ada integrasinya. Integrasi sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan dalam platform cloud kampus meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen sumber daya. Nah, analisisnya di sini kita yang pertama itu mengadopsi teknologi virtualisasi dalam pengaturan platform cloud kampus, yang dimana ia itu memberikan peningkatan keandalan sistem dan kemampuan pemulihan bencana yang lebih baik. Terus itu ada pemanfaatan teknologi virtualisasi yang memungkinkan pengelolaan sumber daya secara sentral dan juga otomatis. Lalu yang terakhir itu ada platform kampus yang didasarkan pada teknologi virtualisasi yang memberikan fleksibilitas dan alokasi sumber daya dan mendukung pertumbuhan bisnis kampus yang terus berkembang. Nah, dengan hasil dan analisis ini dapat kita simpulkan bahwa user atau pengguna teknologi virtualisasi dalam pengaturan platform kampus itu yang memberikan banyak manfaat yang signifikan dan meningkatkan efisiensi, keandalan dan fleksibilitas sistem jaringan pada kampus. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, penerapan platform komputasi awan berbasis virtualisasi akan secara signifikan meningkatkan pemanfaatan sumber daya pusat data kampus dan keandalan sistem, sekaligus mengurangi kesulitan pemeliharaan dan biaya pemeliharaan pusat data. Ini dapat mencapai alokasi data yang fleksibel dalam sistem pusat data dan meningkatkan kemampuan pemulihan bencana pusat data. Nah, jadi untuk kedepannya sarannya implementasi kita lebih lanjut adalah dengan pendidikan kita mempertimbangkan untuk berinvestasi dan pelatihan dalam pengembangan staf TI, teknologi informatika. Penting untuk melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap infrastruktur cloud. Seperti yang kita ketahui bahwa cloud ini sangat penting sekali sehingga memudahkan proses pekerjaan kita.
dimana kita tidak perlu lagi repot-repot membuat server secara fisik, melainkan kita hanya berlangganan saja cloudnya. Nah, dan juga hmm, untuk platform cloud berbasis virtualisasi itu adalah sesuatu percobaan yang mungkin harus kita terapkan, karena juga itu bisa memudahkan kita dalam pekerjaan kita di kampus. Mungkin sekian itu saja penjelasan saya mengenai materi dari pengaturan platform cloud kampus berdasarkan teknologi virtual. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.